Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran teknologi dasar otomotif ya, atau biasa disebut TDO di semester 1. Nah, berhubung karena sekarang baru pertemuan pertama, jadi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran TDO pada semester 1. Nah, pada bab 1 kita akan mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan cara kalian bekerja ya, bagaimana caranya supaya kalian nanti dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa menimbulkan cedera pada tubuh maupun pikiran kalian. Nah, selanjutnya di bab 2 itu nanti akan ada pelajaran alat pemadam api ringan atau APAR ya. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara menangani berbagai macam sumber kebakaran. Nah, jadi contohnya jika kalian nanti menemukan kebakaran ya yang bersumber dari kertas misalkan atau kayu, itu akan beda penanganannya apabila kalian menemukan kebakaran yang ditimbulkan oleh bensin misalkan. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bab 2 ini. Nah, selanjutnya di bab 3 itu ada pengendalian kontaminasi. Di situ nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara menangani limbah dari hasil pekerjaan kita. Misalkan kita sudah servis ganti oli misalkan. Nah, bagaimana cara kita menangani oli tersebut? Tidak mungkin kan kita membuang oli tersebut ke sungai misalkan ya, atau ke tanah orang gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menangani si limbah oli tersebut supaya tidak mengkontaminasi lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu nanti akan masuk ke bab 4 yaitu mesin konversi energi. Apa sih mesin konversi energi? Nah, misalkan itu sepeda motor ya. Sepeda motor juga itu termasuk mesin konversi energi. Konversi energi seperti apa? Nah, nanti itu mesin sepeda motor itu mengkonversi energi kimia ya, yaitu dari campuran bahan bakar dan udara, itu akan dikonversikan menjadi motor yang tadinya energi kimia yang menjadi energi gerak ya. Energi geraknya seperti apa? Seperti motor yang tadinya diam bisa berjalan ya. Jadi mengkonversikan energi kimia yang berasal dari bahan bakar dan udara menjadi energi gerak ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti kita akan dalami lebih lanjut ya di bagian bab 4 mesin konversi energi. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi engine ya di bab 5. Nah, klasifikasi engine itu misalkan seperti kita ketahui ya, itu mesin itu ada berbagai macam jenisnya. Misalkan mesin diesel ya, itu pada truk ya, truk, bis biasanya itu ya, yang biasa menimbulkan asap hitam yang pekat gitu ya, itu mesin diesel. Nah, itu juga ada mesin motor bakar ya, itu biasanya mesin bensin ya. Nah, itu juga nanti ada engine atau mesin pembakaran luar ya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kereta api uap ya. Kereta api uap. Nah, mesin konversi energi juga ada mesin pembakaran dalam. Itu seperti sepeda motor, mobil ya, itu termasuk ke mesin pembakaran dalam. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab ini ya, di bab 5. Nah, selanjutnya itu ada bab engine 2 langkah dan 4 langkah atau yang biasa kita sebut dengan mesin 4 tak dan mesin 2 tak ya. Nanti kita akan belajar di situ ya di bab 6 berarti. Nah, selanjutnya bab 7 ya, pembentukan logam. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari bagaimana cara apa saja metode ya, atau bagaimana saja metode yang bisa digunakan untuk pembentukan logam ya. Selanjutnya yang terakhir bab 8 ini tentang bagaimana cara penggunaan OMM ya, atau operation maintenance manual, service manual dan part book. Apa itu OMM? Ya, jadi itu OMM itu adalah buku yang berisi tentang pedoman reparasi ya, atau di sini kita punya banyak bukunya, itu buku pedoman reparasi.
Terus servis manual ya. Servis manual itu isinya biasanya pedoman servis ya, pedoman servis. Misalkan kalau kalian bagi yang mempunyai motor baru ya, itu biasanya dikasih servis manual. Nah, servis manual itu berisi, salah satunya berisi tentang waktu penggantian part ya. Misalkan oli itu harus diganti berapa bulan sekali, atau misalkan berapa kilometer sekali ya, itu nanti berisi di servis manual. Dan yang terakhir itu ada part book ya. Part book itu berisi tentang part number biasanya ya. Part number itu nanti setiap sepeda motor berbeda-beda ya part numbernya. Nah, nanti kita akan pelajari di part book ya. Itu di semester sekarang ya, ada 8 bab yang harus kita atau yang akan kita pelajari di sini ya. Oke, segitu saja pertemuan dari Bapak ya untuk hari ini, untuk pertemuan pertama, dan nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab 1 yaitu tentang keselamatan dan keselamatan kerja ya. Itu nanti kita akan mempelajari apa saja, bagaimana cara kita bekerja dengan aman, peralatan apa saja yang harus kita lengkapi ya sesuai dengan kondisi atau situasi di medan di tempat kerja ya. Nah, itu segitu dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang ya, atau di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk hari ini gue cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.